Penting bagi antum nanti untuk memberikan arahan, penjelasan kepada istri-istri, kepada anak-anak perempuan kita. Karena ini termasuk al-ilmul wajib, ilmu yang wajib untuk dituntut. Jangan sampai perempuan kita nggak paham tuh. Ya. Lebih-lebih permasalahan tentang turu'ul mani wa zawalul mani, hilangnya daripada halangan atau timbulnya daripada halangan, insyaallah kita akan bahas juga nanti. Ta'riful haid lughatan, definisi haid secara bahasa. As-sailan adalah as-sailan, secara bahasa sailan yang mengalir, ya. Yuqalu hadal wadi idza sala. Hadal wadi idza sala. Dikatakan bahwasanya hadal wadi idza sala. Ini hadha ini surut. Al-wadi idza sala apabila mengalir daripada airnya. Kalau mengalir, lembah ini menjadi surut, begitu. Ini pengertian haid secara bahasa. Jadi sesuatu yang mengalir. Nah, perlu antum ketahui bahwasanya kalau makna secara bahasa lebih umum. Apa saja yang mengalir secara bahasa namanya haid. Tapi yang diambil definisi dalam pelajaran kita ini secara syar'an istilahan. Apa sih yang dimaksud dengan darah haid itu? Wa syar'an, haid itu secara syar'an syar'i, dam jibillatin, darah tabiat, tabi'iyah, tabiat. Yakhruj, yang keluar, min aqsa rahimil mar'ati, dari paling ujung atau pangkal rahim seorang perempuan, ala sabil sehat, atas jalan yang sehat, bukan sebab penyakit, bukan sebab yang lainnya, atas jalan yang sehat. Karena perempuan kalau yang mengeluarkan darah haid biasanya sehat, bagus. Biasanya subur begitu. Dan biasanya yang tidak mengeluarkan darah haid ini sulit untuk hamil. Ya, makanya haid ini bagus bagi perempuan. Nah, kecuali ada satu pengecualian. Di antara pengecualiannya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau digelari Al-Batul, perempuan yang tidak mengalami haid. Tapi Allah anugerahkan kepadanya dzurriyyah yang sangat banyak. Jadi satu pengecualian. Karena perempuan kalau mengeluarkan darah haid kan berhenti dari sholat, nggak boleh sholat. Ya kalau sholat gimana? Hukumnya tidak sah. Kalau sengaja bisa dosa, tala'u biddin, dianggap daripada memainkan agama, nggak boleh di sini. Jadi definisi daripada haid secara syar'an, dam jibillah, darah jibillah. Dam jibillah aida damun tabi'iyyun, darah tabiat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Ini adalah sesuatu katabahu Allah yang telah Allah tetapkan ala banat, atas anak perempuannya daripada zuriyah Adam. Mengeluarkan namanya darah haid. Dan tabiatnya begitu, mengeluarkan darah haid. Yakhruj min aqsa rahimil mar'ah, keluar dari paling ujung rahim seorang perempuan. Ini rahim di sini paling ujung itu, terkumpul darah haid, keluar begitu. Makanya biasanya perempuan habis melahirkan, itu mengeluarkan darah nifas, betul? Karena biasanya pendapat al-mu'tamad, kalau perempuan yang sedang hamil itu biasanya tidak mengeluarkan darah haid, betul? Tersimpan di sini, nanti keluarnya setelah melahirkan, nifas namanya itu. Nah, terkumpul di sini jadi banyak, keluar setelah melahirkan. Itu berbeda tapi hukumnya. Jadi haid itu keluar dari pangkal rahim, paling ujungnya pangkal rahim seorang perempuan. Bikhilaf damil fasad, lain halnya darah penyakit. Damul fasad bisa dikatakan darah istihadah. Fa innahu yakhruj, maka sesungguhnya keluar itu darah istihadah min adna rahimil mar'ah, dari paling rendahnya, bukan pangkalnya, bukan ujungnya, paling rendahnya daripada rahim seorang perempuan. Kalau darah haid dari pangkalnya tuh, pangkal daripada rahim, begitu menurut daripada penelitian. Ala sabili sihah,
atas jalan yang sehat. Laisa bisababi maradin au illatin, bukan sebab daripada penyakit, tapi daripada sebab jalan yang sehat. Ya bagus perempuan yang mengalami haid begitu. Ya, bukan sebab daripada penyakit. Ala sabilus sehat. Karena biasanya perempuan yang mengeluarkan darah haid sehat begitu dan subur. Ya, bukan sebab penyakit dan yang lainnya. Itu definisi daripada haid secara syar'an dan jibillah, darah tabiat yang keluar dari pangkalnya, paling ujungnya rahim seorang perempuan atas jalan yang sehat, bukan sebab daripada penyakit. Muddatul haid, sekarang kita berbicara masa haidnya seorang perempuan. Aqalluhu, paling sebentarnya, paling ringkasnya, yaumun walailatun, adalah sehari semalam. 24 jam tuh, sehari semalam. Itu paling ringkasnya tuh. Masa haid bagi seorang perempuan sehari semalam, yaitu 24 jam. Kalau misalnya kurang dari 24 jam, kurang dari sehari semalam, selama 15 hari, ya itu darah, bukan dikatakan darah haid. Namanya dam istihadah, darah penyakit. Karena paling ringkasnya, paling sedikitnya masa haid bagi seorang perempuan adalah yaum walailah, sehari semalam, yaitu 24 jam. Ini kalau muttasilan, bersambungan begitu. Aksaruhu, paling banyaknya, masa paling lama daripada banyaknya seorang perempuan haid, paling lamanya masanya itu adalah 15 hari, yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Malamnya juga disertakan. Itu paling daripada paling banyaknya, paling lamanya. Artinya apa? Kalau misalnya ada seorang perempuan, contohnya begini, mengeluarkan darah dari tanggal 1 terus sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17, maka haidnya terhitung 1 sampai 15, yang 16 dan 17 bukan dikatakan haid, darah istihadah. Kenapa? Karena melebihi dari kebanyakan masa daripada haid, yaitu 15 hari. Nanti kita akan bahas. Ghalibuhu, biasanya sittatu aw sab'atu ayyam bilayaliha, 6 hari atau 7 hari, biasanya begitu. Kebanyakannya perempuan mengalami haid 6 hari atau 7 hari. Jelas ya, ini dasarnya ini. Ini dasarnya. Jadi paling ringkasnya, paling sebentarnya seorang mengalami haid bagi perempuan sehari semalam 24 jam. Ghalibuhu, biasanya, kebanyakannya 6 hari atau 7 hari. Aksaruhu, masa yang paling banyaknya, kebanyakan yang paling mentoknya, yaitu 15 hari. Jelas ya? Wal ghalib, dan biasanya, anna syahral mar'ati, bahwasanya bulan al-mar'ati bagi perempuan itu, la yakhlu min haidin, tidak kosong dari masa haid, wa tuhrin, dan masa suci. Biasanya sebulan itu, dalam sebulan itu perempuan enggak kosong dari mengalami haid atau dari mengalami masa suci. Fa in kana haiduha, apabila haidnya dia sittata ayyam, 6 hari, fatuhruha, maka masa sucinya 24 hari. Kalau misalnya haidnya berapa hari tadi? 6 hari, maka masa sucinya adalah 24 hari. Wa in kana haiduha sittatu sab'atu ayyam, kalau misalnya haidnya selama 7 hari, fatuhruha, maka masa sucinya 23 hari. Jadi biasanya begitu. Al-ghalib ini, enggak mesti, tapi kebanyakannya seorang perempuan itu dalam sebulan enggak kosong dari masa haid dan masa suci. Kalau misalnya haidnya 6 hari, maka sucinya 24 hari. Kalau haidnya 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 hari. Biasanya begitu. Dalam ta'likannya dijelaskan, wa amma sufratu wal kadiratu allatani ta'tiyani akibal haid. Ada kalanya begini, seorang perempuan sudah mengeluarkan darah, di penghujung haid mengeluarkan daripada warna sufrah, kuningan,
Wal khadirah atau coklat. Keruh namanya. Jelas dah? Al khadirah itu keruh. Allatani yang keduanya itu ta'tiyani datang akibal haid setelah daripada haid. Ini hukumnya apa? Apakah masih dihukumi sebagai haid atau tidak? Sering kita dengar tuh perempuan ya kayak flek begitu, paham? Keluar coklat. Ini haid bukan sini ya. Kemarin udah kelar haidnya. 2 hari sudah kelar haidnya. Keluar lagi tuh warna tuh. Warna kayak kuning atau warna kayak coklat begitu. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, as-sufratu yang warna kuning itu syai'un, sesuatu kasadi, seperti daripada nanah, seperti bukan nanah tadi, seperti ta'luhu, naik keluar dia kakadiratin, ta'luhu kadiratun, ta'luhu kadirah, naik keluar seperti nanti warnanya agak kecoklatan begitu, yang dikenal bahasa kita flek, namanya apa? Flek ya? Iya. Coklat begitu. Wal kadiratu syai'un kadirun, sesuatu yang keruh. Walaysa ala launid dima, yang keduanya itu bukan seperti warna darah. Kalau darah kan merah jelas dia. Yang pertama kali keluar hitam, merah, darah, jelas. Lama-lama semakin menipis. Kadang-kadang ini pembahasan udah selesai head, besok-besoknya keluar lagi kayak flek itu, coklat begitu. Ya, bukan seperti warna darah. Fa in kana fi ghairi ayyamil adah, kalau itu keluar fi ghairi ayyamil adah, bukan di hari-hari kebiasaannya. Biasanya nggak keluar, tiba-tiba keluar. Nah, berarti keluar di bukan hari-hari kebiasaannya. Fahiya haidun al-asah. Itu juga dikatakan darah haid menurut pendapat al-asah yang paling sahih. Jelas ya? Jadi kadang-kadang ada flek-flek keluar setelah haid, keluar udah suci, besoknya ada keluar flek-flek coklatan. Ini pendapat Imam Nawawi al-asah, pendapat yang paling sahih, dikatakan itu adalah haid meskipun keluarnya di bukan hari-hari biasanya. Biasanya keluar kemarin-kemarin. Paham gak? Berarti keluarnya di bukan hari-hari kebiasaan. Nah, itu namanya haid. Wa in kana fi ayyami 'adatiha, kalau keluarnya di hari kebiasaannya, fa haidun jazaman, jelas itu dihukumi adalah haid. Orang di bukan hari-hari biasa aja dihukumi haid menurut pendapat al-asah yang paling sahih, apalagi kalau misalnya apa? Di hari-hari kebiasaan. Jelas ya? Itu sering banyak deh permuskilahan perempuan begitu tuh. Pokoknya yang jelas ente lihat nggak sampai kepada batas kebanyakan masa haid, yaitu 15 hari. Perempuan kita misalnya 7 hari, 6 hari mengeluarkan darah haid. Biasanya begitu. Udah mandi segala macam, ya. Hari ke-8, 7 suci, bersih. Ke-8 bersih. Hari ke-9 kayak keluar flek-flek begitu. Bingung kan tuh ya? Ini haid tapi bukan nih. Paham tuh? Nah, menurut Al-Imam Nawawi dikatakan ini adalah haid. Meskipun keluar di bukan hari-hari kebiasaannya dia. Udah lewat hari biasanya 6 hari. Apalagi kalau keluarnya di hari-hari biasa. Jelas ya? Selagi tidak melebihi dari batas 15 hari. Jadwal litawdih suratu damil haid wa tuhri khilal syahrain. Sini ada jadwal. Ya, jadwal ini gambar litawdih untuk menjelaskan suratu damil haid, gambaran darah haid, wa tuhri dan suci, khilal syahrain, daripada di antara 2 bulan ini, dalam waktu 2 bulan. Gambaran sini dimulai dari mana ya? Yang pegang kitabnya repot juga. Terusin aja nggak apa-apa ya. Yom dikatakan tuhur 18 hari. Masa suci di bulan yang pertama 18 hari. Ya. Minasyahril awal. Ditambah 5 hari tuhurun suci minasyahril tsani. Jadi di bulan yang pertama sucinya 18 hari. Di bulan yang kedua sucinya 5 hari. Jadi jumlahnya 23
23 hari. 18 tambah 5 berapa? 23. Itu tuhrun bainal hadain, suci di antara dua haid. Suci di antara dua haid. Nah, haidnya selama 7 hari dipisah begitu. Ya. Ini hanya gambaran saja ya. Biasanya kalau misalnya seorang perempuan haidnya 6 hari, ya masa sucinya berapa hari? 24 hari. Kalau haidnya 7 hari, 23 hari. Itu aja udah. Kita lanjutkan aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'atu. Aqal paling ringkasnya umur, paling sedikitnya umur, ya. Tahid yang haid fihi al-mar'atu, yang mengeluarkan darah fihi di dalamnya al-mar'atu perempuan. Berapa umur paling ringkas dikatakan seorang perempuan dikatakan sudah bisa mengeluarkan darah haid, dikatakan itu adalah darah haid. Tis'u sanawatin adalah 9 tahun. Gomariyatin tagribiyah, dengan hitungan bulan hijriyah ya. Gomariyah tagribiyah secara perkiraan. Wa ma'na al-gomariyah bil ashhuril arabiyah. Ya, jadi bulan-bulan Arab, 9 bulannya, 9 tahunnya itu bulan Arab. Gomariyah. Tagribiyah, wa ma'na tagribiyah perkiraan. Idza ra'atid dam, apabila seorang perempuan melihat darah. Qabla bulughiha, sebelum baliknya dia. Sebelum sampainya dia. Tis'a sinin qamariyah, sebelum sampainya dia umur 9 tahun. Bimuddatin, dengan waktu yang sedikit. La tasiu haidan wa tuhran, yang tidak mencukupi untuk haid dan suci. Fahada yusamma haidan, itu dinamakan, dikatakan darah haid. Jadi begini, kalau ada seorang perempuan umurnya 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Paham tuh? Yang dimaksud dengan 9 tahun hitungan daripada tahun hijriyah. Cuma jarang yang tahu tuh ya. Jarang yang tahu, betul. 9 tahun hitungan tahun hijriyah. Kalau seorang perempuan umurnya 9 tahun kurang 16 hari ternyata sudah mengeluarkan darah, maka sudah dipastikan darah itu adalah darah haid. Paham tak? Karena bisa dimungkinkan demikian. Apalagi kalau keluarnya 9 tahun kurang 5 hari, atau 9 tahun mengeluarkan darah, itu dikatakan darah haid. 9 tahun kurang 16 hari. Karena 16 hari itu yasawi haidan wa tuhran, mencukupi untuk haid dan dikatakan masa suci. Karena paling agaluhu, paling ringkasnya masa haid berapa hari? 1 hari 1 malam dikatakan. Ya, kadang agal haid. Agal tuhur, paling ringkasnya masa suci adalah 15 hari. Nah, yang dibahas ini belum disebutin deh. Ya, belum disebutin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lewatan tadi itu berarti. Lewatan dah. Yang pegang kitab tadi dah. Ayo, itu diem aja tuh. Depan muka. Hah? Mudah tuhur belum tuh ya? Belum dibahas kan? Iya. Baru tadi mudatul haid langsung ke bawah, iya. Iya. Jadi jelas bahwasanya masa haid paling ringkasnya berapa sehari semalam? Biasanya berapa? 6 hari atau 7 hari. Nah, paling banyaknya 15 hari. Jelas dia. Sekarang muddatul tuhur, masa suci. Masa suci. Tadi kan masa haid itu paling ringkasnya berapa? Sehari semalam. Kalau masa sucinya paling ringkasnya seorang perempuan antara 2 haid 15 hari. Paham tuh? 15 haid, darah sama darah. Paling ringkasnya masa suci dikatakan ini adalah 15 hari. Kalau misalnya ini darah, ya, udah diselingi waktu 15 hari atau lebih, maka darah yang setelahnya dipastikan darah haid. Paham tuh? Tapi kalau misalnya nggak sampai diselingi masa suci 15 hari, ini darah, baru berlalu 10 hari darah lagi. Paham tuh? Darah lagi. Maka darah yang kedua belum dihukumi sebagai darah haid.
Bagaimana hukumnya? Lihat, dibahas nah. Kalau misalnya nggak sampai daripada 15 hari, misalnya tanggal 1 seorang perempuan mengeluarkan darah sampai tanggal 6. Sampai tanggal 6. Berhenti dah tuh. Berhenti. Bersih, nggak keluar lagi. 6, 7, 8, 9, 10 nggak keluar. 11 keluar lagi. 11, 12, 13 sampai tanggal 13. Tanggal 14 berhenti lagi. Paham nggak? Tanggal 14 berhenti lagi. Terus sampai tanggal 30. Berarti bahwasanya haidnya itu perempuan dari tanggal 1 sampai tanggal 14. 13. Masa suci di antara dua darah tadi, ya. Nanti kan tanggal 7 sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 7 sampai tanggal 9 ini kan nggak mengeluarkan darah. Menurut pendapat yang terkuat, pendapat para ulama dikatakan ayam hari-hari yang tidak mengeluarkan darah antara dua darah ini dihukumi sebagai darah haid. Sebagai darah. Kalau misalnya tanggal 7 sampai tanggal 9 dia puasa Ramadan, nah puasanya nggak sah. Tapi tetap digajar pahala, wajib nanti menggodok. Paham tuh? Ya. Berarti haidnya panjang tuh. Sampai tanggal berapa tuh? 13. Ya, gitu. Jadi masa-masa itu pendapat yang al-mu'tamad kebanyakan. Namanya qaulus sahab namanya. Sahab. Ya. Jadi ditarik. Artinya apa? Masa-masa yang tidak mengeluarkan darah haid dihukumi sebagai haid di sini. Kemudian aksaruhu la hadda li aksarihi. Adapun masa suci paling banyaknya, ya paling lamanya tidak ada batasnya. Tidak ada. Bisa aja perempuan suci terus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang nggak ngalami haid kan begitu. Iya. Atau haidnya setahun sekali misalnya. Ada bisa terjadi begitu. Adapun masa suci tidak ada batasnya. Galibuhu biasanya perempuan sucinya itu dalam sebulan 23 hari atau 24 hari. Kalau 23 hari, haidnya berapa? 7 hari. Kalau sucinya 24, haidnya berarti 6 hari. Galibnya kebanyakan biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang luar biasa, ya biasa. Ini kebanyakan aja bahasanya. Ya, bukan mesti seperti itu. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi seorang perempuan yang baru mengalami haid dimungkinkan bisa dikatakan itu darah haid yang keluar kalau umurnya adalah 9 tahun kurang 16 hari. Dengan hitungan tahun Hijriyah. Jelas ya? Nah, itu. Tapi jarang. Kalau orang Indonesia kita 11-12 baru mengeluarkan darah haid. Ini biasanya fi mur'ati minat tihama. Di negeri Arab yang tempat yang panas-panas biasanya itu haidnya lebih cepat keluarnya tuh. Kayak Mekah, Hijaz di sana 9 tahun udah keluar. Tapi kalau orang kita jarang begitu. Ada tapi jarang. Jadi nggak usah khawatir tuh. Misalnya tiba-tiba ada perawan kita umurnya misalnya 10 tahun kurang, ya nggak biasanya tiba-tiba mengeluarkan darah. Jangan bimbang tuh. Iya. Diajarkan oleh ibunya, oleh bapaknya bahwasanya itu adalah darah yang sudah dikatakan darah haid sudah bisa di situ ya. Walaupun jarang terjadi. Biasanya umur berapa? 12, 11 tahun bisa itu. Sekarang 10 tahun nggak ada kali ya. Udah genit sekarang ya. Lenje. Al-mudah allati tas'u hadan wa tuhran. Jadi al-mudah masa allati tas'u yang mencukupi haidan wa tuhran, haid dan suci. Agal haid tadi berapa sehari? Semalam. Agal tuhur 7 hari, 6 hari. 2 hari. Agal tuhur 15 hari. Paling ringkasnya, paling sedikitnya masa suci berapa? Masa suci 15 hari. Jangan kegok nih. Ya, ulangi lagi dah. Ini dasar banget dasar. Ya. Suci. Ini masa suci nih. Suci nih. Ya. Paling ringkas yang masa suci 15 hari. Jelas ya? Ya. 15 hari. Galibuhu biasanya 23 atau 24. Kalau masa banyaknya tidak ada batasnya. Itu kalau suci. Kalau haid akalluhu
24 jam. Paling sedikitnya berapa? Satu hari satu malam atau 24 jam. Itu kalau muttasilan bersambungan. Galibuhu biasanya berapa? 6 hari atau 7 hari. 7 hari. Aksaruhu paling banyaknya yang sahih 15. paling lamanya berapa hari? 15 hari. Begitu. Ini kalau misalnya perempuan ngeluarin darah dari tanggal 1 sampai tanggal 15 misalnya. Darahnya sama dah misalnya. Iya. Begitu. Nah ini. Tanggal 16 bersih. Berarti haidnya lama tuh ya. 15 hari. Nah, begitu. Nah, ini nggak sampai melewati daripada masa kebanyakan daripada waktu haidnya itu 15 hari. Tapi kalau sampai melebihi gimana tuh? Ada gambaran begini. Ini masalah istihadah disinggung sedikit. Ada seorang perempuan tanggal 1 sampai tanggal 6 mengeluarkan darah biasa normal. Tanggal 1 sampai tanggal 6. Ya. Kemudian tanggal 7 udah bersih. Tanggal 13 kembali mengeluarkan darah sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20. Paham tuh? Ya. Tanggal 1 tadi sampai tanggal 6. 7 suci dah. Terus suci sampai 13 keluarin darah lagi. Sampai tanggal 20. Ini head yang mana nih? Yang depan apa yang belakang? Paham tuh? Di sini dikembalikan kepada adanya. Kalau kebiasaannya di awal-awal. Dan lihat juga ulama bilang, nah ini tanggal 13, kalau misalnya darahnya itu satu warna. Darahnya itu satu warna. Satu warna, dan yang pertama lebih kuat daripada yang setelahnya, 13 sampai 20, dan 1 sampai 6 lebih kuat warnanya daripada yang 13 sampai 20. Maka yang darah yang kuat dikatakan darah haid, yang lemah tadi dikatakan istihadah. Jelas ya? Makanya mesti paham juga tuh warnanya tuh. Ini warna dalam darah haid, warna yang terkuat, yang aswad, yang berwarna hitam. Itu biasanya di awal-awal mengeluarkan haid. Iya, betul, warna hitam. Kemudian merah, ya, merah begitu. Kemudian baru agak daripada keruh-keruh dikit, coklat-coklatan. Perlu dipahami, kalau hitam bukan berarti hitam semuanya, bukan. Jika begitu, ulama bilang begini, darahnya merah, tapi kalau ada garis hitam meskipun dikit, maka dihukumi sebagai ghawiyun, darah yang kuat. Paham tuh? Darah yang kuat. Ada misalnya udah kecoklat-coklatan, tapi ada garis merah. Nah ini dihukumi darah merah. Kuat, hitam dan merah dihukumi sebagai darah kuat. Kalau kuning, kalau kecoklatan dihukumi sebagai darah lemah. Jadi kalau ada dua perkara yang kayak kejadian tadi, dilihat tuh. Yang kuat yang mana? Yang kuat yang mana? Hitam, merah, kuat. Maka yang kuat yang dihukumi sebagai darah. Yang lemahnya itu bukan dihukumi sebagai haid, tapi istihadah. Istihadah. Bukan istihadah ya, istihadah. Istihadah. Istihadah ya. Istihadah benar ya. Istihadah itu atau perempuan yang mengalaminya namanya mustahadah. Namanya mustahadah. Istihadah. Nah, ini daripada masa haid ya. Wallahu a'lam. Bisa.